Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bersama saya Mutar Gunawan yang akan membantu podcast kita kali ini. Rangkaian podcast ini merupakan kerjasama dari Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Episode kita kali ini akan membahas tentang Big Data di sektor kesehatan. Telah hadir bersama kita peneliti ahli lulusan S3 Kyoto University, yaitu Dr. Purnomo Husnul Khotimah MT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat datang di podcast BRIN. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di sela-sela kesibukan Ibu sebagai peneliti tentunya. Tema kita hari ini adalah Big Data di sektor kesehatan. Istilah Big Data sendiri kita dengar atau mencuat di beberapa tahun terakhir. Namun saya kira tidak banyak orang yang memahami Big Data itu sendiri apa. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud Big Data itu? Baik, sebenarnya mengenai Big Data ini ya, sebenarnya ya adalah data yang pada umumnya, cuman dia memiliki 3 karakteristik utama ya. Yang pertama itu adalah dari sisi varietasnya, jadi tipe datanya lebih beragam, kemudian volumenya, yaitu ukurannya lebih besar, dan velocity-nya ini maksudnya adalah data generation-nya itu cukup tinggi itu rate-nya. Nah, kombinasi dari ketiga karakteristik ini menghasilkan data yang ukurannya jauh lebih besar, kemudian tingkat kompleksitasnya itu cukup tinggi, dan biasanya berasal dari sumber-sumber data baru, misalkan ya sosial media, kemudian situs-situs streaming, kemudian bisa juga dari sensor-sensor IoT ya, dan wearable device. Nah, kemudian kenapa ini big data itu menjadi penting gitu ya? Karena big data dengan big data kita bisa mengatasi permasalahan yang mungkin sebelumnya itu tidak bisa kita handle gitu, atau kita tangani gitu ya. Misalkan ya di bidang kesehatan, kita saat ini bisa melihat progres penyakit misalkan ya dalam jangka yang lebih panjang gitu ya. Nah, ini menjadi penting khususnya pada pasien dengan kondisi kronis atau kondisi yang menaun. Nah, gitu mungkin ya salah satu contohnya. Wow, lumayan panjang. Terkait ini Bu, mungkin kita sedikit mundur bicara sejarah. Sejak kapan ini Big Data ini dipergunakan atau dimanfaatkan di sektor kesehatan ini? Baik, walaupun ya memang Big Data itu baru diperkenalkan sekitar awal-awal tahun 2000-an ya, dengan tiga karakteristik ini ya, 3V itu sebenarnya Big Data di bidang kesehatan sendiri sudah pertama kali dilakukan itu oleh Mr. John Ground ya, seorang ahli statistik dari Inggris, di mana dia melakukan analisis statistika terhadap data wabah pes yang terjadi waktu itu di Inggris ya. Memang dia melakukan publikasi angka-angka kematian dan variasinya selama wabah pes melanda Inggris waktu itu. Jadi cukup jauh ya sebenarnya Big Data ini digunakan di bidang kesehatan, hingga akhirnya istilah Big Data itu sendiri diperkenalkan pada tahun 2000 gitu. Dan saat ini Big Data juga memiliki peran penting ya di bidang kesehatan. Nah, berkaitan dengan pandemi pada awal-awal tahun 2000 berapa ya? 20 ya. 2019. Pemanfaatan Big Data itu sendiri seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan pandemi itu? Bisa dijelaskan? Baik, kelompok riset kami ya, Information Retrieval dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi, itu memang kami sempat ya melakukan kegiatan review ya terhadap peran Big Data selama masa pandemi. Nah, di situ kami mengidentifikasi beberapa area kontribusi ya, di mana Big Data berperan aktif. Yang pertama itu adalah area kesehatan. Big Data dimanfaatkan untuk
mengidentifikasi atau mendeteksi kejadian infeksi COVID-19. Karena memang kan simptoms ya, ciri-ciri dari penyakit COVID-19 ini kan mirip sekali dengan penyakit flu atau common flu ya, penyakit flu pada umumnya gitu ya. Jadi big data digunakan pada masalah tersebut. Nah, area yang berikutnya adalah area sosial. Nah, ketika masa pandemi itu kan kita diperkenalkan dengan norma baru ya, new normal ya, di mana kita akhirnya harus merubah perilaku kita yang mungkin terutama di Indonesia kan kita sangat sosial ya, kita perlu membatasi pergerakan sosial gitu ya, ataupun mungkin waktu itu kita ada self quarantine gitu ya dan seterusnya. Nah, di sini big data juga dimanfaatkan untuk melihat perubahan perilaku manusia ketika dalam situasi yang confined gitu, yang serba terbatas. Area yang berikutnya adalah area bisnis, di mana fokusnya itu lebih kepada hospitality, pariwisata, transportasi ya. Kemudian ada area kebijakan publik, di mana selama masa pandemi pemerintah itu kan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang untuk menghambat laju dari pandemi COVID-19 itu ya. Nah, bagaimana respon publik gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan publik tersebut, itu digunakanlah si big data ini gitu untuk melihat respon publik salah satunya. Nah, yang menarik memang di area lingkungan ya. Nah, ini para peneliti juga mengetahui adanya dampak pandemi ya terhadap lingkungan gitu. Salah satunya adalah menurunnya tingkat polusi ya terhadap lingkungan. Nah, mungkin itu ya beberapa area kontribusi big data selama masa pandemi kemarin. Oh, lumayan banyak ya areanya. Ya cukup ini ya key role ya big data selama Mungkin secara personal, saya yang ingin bertanya secara personal, Ibu sendiri tertarik untuk dia mendalami riset di big data ini, alasannya mungkin seperti apa nih? Nah, ini memang menarik ya. Jadi waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk meneliti ya data kesehatan pasien dengan kondisi diabetes. Nah, di situ saya menemukan fakta bahwa ternyata tingkat prevalensi atau angka prevalensi pasien dengan kondisi diabetes ini cukup tinggi ya, dilihat dari secara global ataupun dari tingkat nasional ya. Jadi bahkan di Indonesia sendiri ini pasien dengan diabetes itu angkanya cukup tinggi. Nah, di sini saya akhirnya tertarik ya untuk menggeluti memang kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Salah satu concern saya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan awareness publik ya terhadap isu-isu kesehatan yang kritis gitu. Mungkin itu ya jadi awal. Kemudian Bu, mungkin saya sedikit bertanya lebih jauh, karena mungkin untuk keamanan big data itu mungkin bukan ranahnya Ibu ya. Iya. Tapi sepemahaman Ibu, keamanan untuk big data ini, karena tadi yang Ibu jelaskan begitu panjang, itu kan menyimpan data-data, salah satunya nama data diri, nama pasien atau segala macam. Sepemahaman Ibu gimana sistem keamanan untuk big data ini? Nah, memang untuk yang namanya sistem ya, untuk fully 100% aman ya, memang itu kita biasanya kita tidak bisa jamin ya 100% aman ya. Tetapi memang akhirnya kembali ya ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mengetahui pentingnya data gitu ya, data pribadi. Misalkan ya data nama kita, tanggal lahir gitu ya, kemudian nama orang tua gitu, kemudian lokasi gitu. Itu sangat penting, terutama misalkan ya untuk keamanan data kita ya di bidang perbankan misalkan, itu kan menggunakan biasanya data tanggal lahir, kemudian nama ibu. Nah, itu mungkin kita tidak harus berhati-hati ya. Apalagi sekarang zamannya semua serba lewat sosial media ya, di mana biasanya cukup umum ya untuk sharing misalkan link-link. Nah, ini biasanya nih yang agak terlewat ya. Kita tuh karena percaya dengan orang yang sharing, padahal mungkin yang orang yang sharing tersebut akunnya mungkin sudah dihack ya. Kita dengan serta-merta mengklik link itu gitu. Nah, itu memang yang biasanya perlu kita waspadai ya. Sangat menarik sekali Bu.
Eh, ya mungkin sedikit lagi Bu, kaitannya tadi dengan keamanan. Nah, mungkin apakah publik ini bisa akses bebas ataukah tidak ataukah terbatas untuk masuk ke big data itu sendiri Bu? Pemahaman Ibu mungkin. Baik, jadi tentang big data ini memang eh, ada beberapa ya yang memang di open gitu ya. Jadi kita bisa mengakses, tetapi memang ada beberapa yang tetap menjadi ranah apa ya eh, rahasia ataupun pribadi gitu ya. Khususnya misalkan kayak seperti tadi ya, data-data kesehatan itu memang kan tidak bisa kita pergunakan dengan sembarangan gitu ya. Jadi memang butuh apa biasanya tuh untuk menggunakannya butuh ada persetujuan, kemudian ada kode etik juga ketika memanfaatkan data kesehatan. Nah, seperti itu sih. Tidak sembarangan ya Bu ya. Iya. Eh, itu apakah pemanfaatan itu berbayar ataukah gratis itu Bu? Big data dari kita ngambil data dari big data ini. Nah, untuk di apa ini ya cost-nya ya mungkin ya ada beberapa misalkan saya sendiri ya mengalami ketika ada kolaborasi dengan rumah sakit ya waktu itu ketika saya postdoc itu memang saya tidak apa dikenakan biaya ya tetapi ada prosedur-prosedur di mana kita ketika akan mengakses data tersebut harus kita lalui gitu ya. Biasanya ada formulir-formulir kemudian ada beberapa apa uh, ada ujian juga gitu ya untuk memastikan pelaksanaan kode etik gitu. Tapi ada juga apa data yang tersedia bebas gitu ya di internet yang bisa kita manfaatkan untuk mengeksplorasi big data. Nah itu memang tersedia di internet biasanya. Cuman biasanya menurut pengalaman saya biasanya data karena saya kan salah satu fokusnya itu big data pada data tekstual ya. Data tekstual yang tersedia secara gratis di internet itu biasanya memang masih berbahasa Inggris gitu ya, bahasa internasional. Untuk library ataupun data-data yang apa khusus pada bahasa Indonesia sendiri saat ini masih cukup sedikit ya, masih jarang lah. Gitu. Eh, Kembali mungkin ke kegiatan Ibu sebagai seorang periset Bu. Apa yang sedang dilakukan Ibu saat ini terkait pemanfaatan big data ini Bu? Kalau boleh kami tahu. Baik, mungkin untuk yang di bidang kesehatan sendiri ya, di kelompok riset eh, kami memiliki kegiatan untuk mengembangkan framework atau kerangka kerja untuk memanfaatkan berita online ya untuk mendeteksi kejadian COVID-19. Nah, kenapa nih ya berita online, kenapa enggak data yang lain misalkan ya. Nah, salah satu manfaatnya berita online itu dilaporkan hampir setiap saat ya. Nah, selain itu dia memiliki coverage yang cukup luas. Jadi tidak hanya memberitakan kejadian yang dalam skala lokal ataupun nasional, tetapi dia juga memberitakan kejadian-kejadian yang terjadi di luar negeri. Di mana ini kan melewati batas-batas apa internasionalnya. Nah, sedangkan sistem yang ada saat ini biasanya ada isu delay time ya karena sistem yang apa legacy atau sistem yang ada saat ini itu biasanya mereka heavily dependent tergantung sekali terhadap data-data pemantauan dari visit dokter gitu ya ataupun apa tes lab ya hasil-hasil dari tes lab di mana nanti ketika itu dilaporkan nah itu kan dia melewati struktur hierarkis ya sehingga akhirnya ketika didiseminasikan atau diinformasikan terhadap publik itu biasanya ada delay waktu ya terutama untuk kasus-kasus yang melewati batas-batas internasional tadi gitu. Oleh karena itu kita memang fokus menggunakan berita online di mana di sini kita harapkan sistem yang kita bangun nanti bisa menjadi komplement atau sistem yang melengkapi sistem yang sudah ada saat ini. Nah ini saya tertarik dengan tadi yang disampaikan di riset Ibu nih. Mungkin sederhana pertanyaan. Untuk analisis dari data yang kita peroleh dari big data ini
sulit nggak sih Bu menganalisisnya atau gimana? Apakah perlu tool-tools khusus misalkan atau seperti apa Bu? Tentu ya, karena ini kan big data ya, jadi kita memiliki data yang ukurannya cukup besar. Tentu kalau misalnya kita analisis satu persatu secara manual kan mungkin tidak mungkin ya. Nah, beberapa tools yang biasanya digunakan ya di big data, kegiatan big data sendiri ini, big data itu biasanya saat ini yang sedang tren itu machine learning dan deep learning ya, dimana keduanya itu banyak digunakan untuk menganalisis data ya, karena kehandalannya ya untuk menangani berbagai macam tipe data ya. Jadi kita bisa menggunakan machine learning dan deep learning untuk data-data tidak hanya time series tetapi juga data-data yang tidak terstruktur, misalkan teks, kemudian mungkin gambar dan seterusnya. Jadi tidak semua orang bisa langsung membaca ya Bu ya? Ya kan karena datanya itu biasanya besar ya. Jadi memang harus butuh ya itu ya big data analitik untuk mengekstrak informasi ataupun insight yang ada di dalam data tersebut gitu. Nah, mungkin kita udah di penghujung obrolan nih Bu. Adakah kira-kira yang ingin Ibu sampaikan terkait pesan-pesan atau harapan-harapan Ibu kepada publik umumnya ataupun pada saintis khususnya? Silakan Bu. Baik, mungkin dari harapan dulu mungkin ya, Pak. Silakan. Memang karena saya sendiri kan memang passionnya di salah satunya adalah di bidang kesehatan, dan salah satu kesulitan ya di bidang kesehatan ini adalah data availability ya, di mana kita membutuhkan di data di bidang kesehatan itu seperti yang tadi saya sebutkan tidak bisa digunakan secara sembarangan dan tidak bisa semudah itu kita peroleh. Kelompok riset kami Information Retrieval terbuka sekali untuk kolaborasi jika ada pihak-pihak yang ingin bersama-sama melakukan data analisis di bidang kesehatan. Nah, kemudian mungkin harapan ya bagi kawan BRIN yang sedang melihat ataupun mendengarkan podcast kita kali ini, saya harapkan karena saat ini kan kita tidak bisa lagi kita itu hidup berdampingan dengan penyakit infeksi emerging ya. Jadi diharapkannya untuk selalu waspada dan aware mengenai kejadian-kejadian penyakit infeksi emerging gitu. Mungkin. Terima kasih banyak Bu, banyak sekali informasi dan pengetahuan yang Ibu sampaikan sejak awal hingga akhir ke podcast ini. Mudah-mudahan ini memberikan masukan buat para pendengar yang khususnya melalui media apapun yang nanti akan menyimak podcast ini. Demikian kawan BRIN, obrolan kita tentang big data di sektor kesehatan bersama Ibu Purnomo Husnul Khotimah. Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode podcast BRIN selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.